Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast Paprika PAP Beretorika bersama saya Ainun. Di kesempatan kali ini kita akan ngobrol dan berbincang lebih jauh mengenai pilihan dan ekspektasi tentang karir nih. Tentunya ini topik yang menarik banget nih ya, karena saya juga tidak sendiri, saya ditemani dengan narasumber yang luar biasa, yang cantik banget ya, udah kelihatan di Zoom gitu. Yaitu ada Mbak Nabila. Kita sapa-sapa dulu nih Mbak Nabilanya. Halo Mbak Nabila. Halo, tadi siapa namanya? Sorry. Ainun Um, Mbak Ainun. Ainun. Oke, Iya kamu betul. mau dikirimin rekening berapa? Kamu bilang aku Aduh, cantik. aduh, langsung nih ya, satu-satu ya Mbak Pinter ya. juga ya. Oke, Aduh. oke. Apa kabar nih Mbak? Dengar-dengar kemarin tuh sempet kurang fit. Bener gak nih Mbak? Betul. Ini sebenarnya agak bindeng, cuman makanya aku tadi nanya. Suaranya masih ya, jadi agak-agak kayak Liodra dikit ya, agak-agak bindeng Ay, gitu. Ya. tetep bagus kok Mbak Oke, suaranya. terima kasih loh. Wah, Semoga semoga. selalu dalam keadaan sehat, fit terus pokoknya. Amin, amin. Pasti kan sekarang itu lagi padat-padatnya kegiatan, ya nggak sih Mbak? Betul banget, sangat. Udah mulai Iya, normal soalnya ya, kita udah iya udah nggak ada WFH lagi, sudah dikurangi ya Mbak. udah mulai kembali on track ya, kita udah mulai stres. Iya, sebelumnya mau ngucapin terima kasih banyak buat Mbak Nabila udah nyempetin waktunya buat sharing-sharing sama kita, ngobrol-ngobrol di podcast Paprika ini. Terima kasih juga. Dan sebelum ngobrol lebih jauh nih ya Mbak, tentunya kan biar lebih sayang harus kenalan dulu. Biar saya, teman-teman dan penonton di rumah dan Mbak Nabila lebih saling sayang, lebih saling deket gitu. Boleh dong Mbak perkenalan dulu. Mbak Nabila ini sebenarnya siapa sih? Sebenarnya aku bukan siapa-siapa. Cuma nggak tahu juga kenapa aku sampai dipilih juga. Karena bukan bukan apa ya, bukan mahasiswa yang berprestasi juga kayak gitu-gitu sih sebenarnya. Makanya aku bilang aku cuma juga buat siapa-siapa. Tapi kenalin dulu, aku juga nama Nabila. Boleh dipanggil apa aja, terserah. Asal jangan dipanggil sayang ya, ntar gue baper. Aduh. Nah, ini kita ini aja ya. Terus aku angkatan 2011 dari kalau dulu aku masih di pendidikan ekonomi, kemudian aku dijuruskan di administrasi perkantoran. Aku lulus di tahun 2015. Jadi sebenarnya pas 4 tahun ya gitu. Ya alhamdulillah. Iya, Alhamdulillah. alhamdulillah. Itu mepet banget deh. Iya. Ternyata Mbaknya lulusan administrasi perkantoran sama kayak kita-kita ya, Mbak. Iya dong. Kan anak-anak kalian nggak Ih, mungkin aku diundang sama anak iya kalian. betul. Kan ya. Lanjut Buat lanjut. kesibukan yang sedang dijalani nih Mbak, kesibukannya lagi sibuk apa sih Mbak? Lagi sibuk di kantor kah? Atau lagi sibuk di rumah kah? Atau yang lainnya? Sibuknya sibuk ini ya, kayaknya sibuk stres udah mulai ini ya. Kayaknya masih sama aja sih sibuk kerja aja sebenarnya gitu. Karena gue nggak ada punya kegiatan, sorry, aku nggak punya ada kegiatan lain. Aku nggak punya kegiatan lain ya selain memang aku sebagai pekerja ya gitu. Dan aku juga I'm not married yet, aku juga belum menikah, jadi aku belum punya yang ada tanggungan kayak gitu. Jadi lebih sibuk buat kerja healing gitu. Ya healing perlu sih Mbak kayaknya Oh, perlu buat dong. menghilangkan stres Oh, gitu kan ya Mbak. iya, perlu dong gitu. Nah, seperti yang kita ketahui tadi udah dikasih tahu bahwa Mbak Nabila ini kan lulusan dari PAP juga. Nah, Hmm. gimana sih pengalaman Mbak Nabila sebagai alumni PAP saat melamar kerja di perusahaan atau kantor? Karena kan yang kita ketahui gitu ya Mbak, PAP itu pendidikan, dari pendidikan. Mungkin perusahaan ngiranya, aduh pendidikan bisanya ngajar, jadi guru. Menurut Mbak Nabila sendiri bagaimana nih Mbak? Eh, Pengalaman ya. Gini-gini. Kita bicaranya tentang cold sugar-nya aja atau based on experience nih? Aku Oh, nanya boleh dulu. based on Oke experience ya, juga kita boleh nih Mbak. berdasarkan fakta ya. Aku sekarang Iya ngomong fakta. betul-betul. Jadi sebenarnya aku tapi aku gini, aku ini kita santai ya. Aku agak-agak ini apa namanya nyantai aja. Iya Agak-agak boleh. barbar orangnya. Aku agak barbar. Jadi nanti mohon dibantu kalau udah mulai agak-agak melenceng biar kita kembali on the track. Atau ada kalimat-kalimat yang agak-agak barbar, tolong diingatkan. Gitu. Kita jadi salingin aja. Kalau aku Santai kok Mbak. sebelumnya aku minta, aku tidak apa ya menjudge sesuatu.
Jadi aku akan bicara tentang based on faktanya aja yang aku pernah jalanin gitu. Aku tidak akan bicara tentang sugar coat-nya aja ya, yang baik-baiknya aku tidak akan bicara itu. Tapi aku akan tetap bertanggung jawab terhadap apa yang aku omongin gitu ya. Kalau kamu tadi tanya, susah nggak sih Mbak? Gue mau jawab, bakalan jawab susah. Susah banget. Kalau mau ngomong. Nih, gue teriak susah banget gitu. Karena balik lagi, aku adalah, bukan tadi karena aku udah cerita sebelumnya, aku bukan siapa-siapa. Mungkin kalau kita bicara satu dari 10 orang, biasanya kamu kalau misalnya orang-orang tuh biasanya kalau narasumber kan satu dari 10 orang ya, mereka orang-orang yang sukses juga. Gue Iya akan benar bicara Mbak. sebagai 9 dari 10 orang gitu. Karena 9 jauh lebih banyak dari satu orang. Sekarang gue akan bicara lagi, balik lagi kayak tadi apa poin yang pertama tadi. Susah nggak sih? Jawabannya susah banget gitu. Ketika gue lulus di tahun 2015, aku habis lulus, itu pun juga aku lulus agak kejar-kejaran karena ternyata aku sempat slow banget deh. Aku sempat yang agak-agak menikmati hidup gitu. Bukan hidup sih sebenarnya. Gue itu emang agak-agak money oriented ya. Jadi emang aku kerja tuh emang aku lebih senang bekerja gitu maksudnya. Lebih senang cari duit daripada gue harus di kuliah gitu. Jadi ketika skripsi itu kan adalah pilihan kita ketika kita mau santai apa lo mau bener gitu kan ya. Nah, gue ternyata lebih memilih untuk santai gitu. Cuman kaget juga ketika circleku tiba-tiba mereka jadi gue aku lagi udah kayak enakan di kerja gitu. Aku waktu itu lagi gantiin orang cuti lahiran gitu. Jadi tinggal lumayan 3 bulan kan waktu itu. Lumayan. Jadi habis aku semprot, ya semprot ya namanya semprot ya itu. Jadi aku habis semprot itu, aku nyantai itu 3 bulan. Dah nggak pernah mikirin apa-apa gitu. Nah, meanwhile teman-teman aku ternyata udah pada lulus, bayangin dong. Aku kaget dia, udah mau wisuda gitu. Baru tuh aku mulai ketar-ketir tuh. Gue mulai terpressure juga tuh akhirnya punya tekanan dan akhirnya gue mulai kejar-kejaran buat lulus gitu. Akhirnya akhirnya tuh udah mulai tuh. Jadi mulai gue benar-benar nungguin tadi aku balik lagi aku bukan siapa-siapa lagi, aku cuman modal tuh gue agak gigih emang gitu. Jadi aku modal tuh bener-bener aku pagi ke dosen pertama apa sore di dosen kedua. Jadi aku bener-bener apa revisi dosen pertama aku kerjain langsung ke dosen. Bener akhirnya kekejar di 2015 aku lulus ya. Di tahun 2015 akhirnya lulus. Pas banget tuh kloter terakhir gitu. Akhirnya habis aku lulus mulailah gitu. Mulai tipe orang yang agak-agak balik lagi, udah tenang dulu lah gitu ya, udah lumayan nih gue lulus udah capek kan kemarin gitu. Akhirnya nyantai. Mulai akhirnya aku balik lagi sebenarnya kerja ada panggilan lagi buat yang kemarin gitu, gantiin orang kerja gitu. Akhirnya balik lagi terus udah selesai di situ aku mulai nyantai tuh akhirnya udah nggak kepegang lagi gitu. Akhirnya aku mulai cari-cari kerja juga gitu. Sekarang kenapa aku bilang tadi susah ya? Sekarang kita bicara apa adanya aja ya gitu. Gue bicara apa adanya nih ya gitu. Iya Mbak. Zaman aku sekarang kita mau ngomong, lo mau kerja di mana? Kerja di bank. Oke, kita ngomongin pekerjaan-pekerjaan yang umum ya. Kecepatan nggak aku ngomong? Enggak kok Mbak, Oh, aman udah aman aman ya. aman. Aman. Kita bicara tentang pekerjaan-pekerjaan yang umum. Kerja di bank. Pertanyaan gue, kerja di bank tuh semua jurusan, tapi kecuali pendidikan. Iya Benar benar. nggak? Oke. Sekarang kerjaan apa lagi sih, Mbak? Oke, sekarang pekerjaan di mana nih? Customer Anggaplah kita service gitu Mbak. guru deh. Oke, kita yang inline dulu, guru deh. Guru, lu bekerja sebagai pendidik guru administrasi perkantoran. Ini itu, which is, itu adalah SMK. Benar dong? Sekarang SMK ada berapa? SMA, ada SMA 1, SMA 2, SMA 3, SMA 4. Ada SMA 5 dan itu ada 7 SMA di Solo ya. Sedangkan ada banyak yang anggaplah gitu 7 SMA kayak kita anggaplah 7 SMA. Tapi SMK cuma satu administrasi kantoran misalkan. Berarti kan porsinya itu sedikit. Peluang kita termasuk sedikit juga gitu. Kalau kita kan banyak Mbak ngajar-ngajar di guru-guru di banyak misalnya jadi guru lain. Oke, kita guru lain, tapi gue bakal kalah dong. Kalau gue ngajar SD, gue kalah dong sama guru PGSD gitu. Gue nggak punya basic ngajar anak SD, gue punya basic pengajar, tapi gue nggak punya basic sebagai guru PGSD gitu. Gue menganggapnya seperti itu. Ini kita ngomong ininya dulu ya, based on faktanya dulu ya. Oke, apalagi
PNS, gue anggap lah. Ambil PNS deh mbak, gitu. PNS sekarang lo bandingin sama teman-teman yang dihukum manajemen, Iya hello, gitu kan. benar-benar Lo banyak dikit banget. men, gitu. Ya udah, gitu kan. Lo dikit banget, gitu maksud aku. Ada nggak? Ada. Terus misalnya kayak tadi di bank, ada nggak yang di bank? Ada. Temenku juga di bank, lulusan satu angkatanku ada yang di bank loh, gitu. Tapi kan satu, aku bilang, satu dari 10 orang. Sedangkan gue bicara sama 9 orang yang mereka berusaha untuk mencari pekerjaan, gitu. Sampai pada akhirnya gue sebenarnya ini sih dari 2000 tadi habis aku lulus itu di 2015 ke 16 itu gue sempat sebenarnya jualan-jualan gitu. Gue emang gimana caranya gue hidup udah gak bergantung emang dari dulu gitu kan. Jadi gue emang punya senang gitu misalnya kayak ngelesin kayak gitu-gitu sih. Aku punya pilihan untuk gue untuk struggle gitu ya, untuk struggle terhadap yang pokoknya gue harus punya duit gitu bahasanya nih ya. Gue bukan money oriented ya, enggak ya. Tapi maksudnya ya dengan uang tuh lo bisa beli apa aja gitu. You can pay everything gitu ya nggak sih gitu kan. Iya Jadi aku benar masih banget. berharapnya aku harus itu sampai aku akhirnya sebenarnya aku tidak menjelekan wirausaha enggak ya sama sekali. Aku sebenarnya senang banget ya namanya wirausaha. Jadi buat teman-teman yang wirausaha itu jangan jangan menganggap itu apa ya remeh ya gitu. Itu enggak, itu keren banget. Aku dari usaha pun juga seperti itu. Berawal dari aku cuman modal sedikit, dari modal sisa duit kuliah yang sempat gue tilep-tilep dari orang tua gitu, atau dari ngeles-ngelesin gitu. Sampai akhirnya dari modal dikit sampai modal banyak gitu. Cuman generasi orang tuaku itu adalah generasi old. Mereka sangat tua, yang namanya mereka butuh prestis tentang anaknya gitu ya. Eh, Akhirnya ya mulai inilah social pressure lah ya gitu, ditanyain lo anaknya kerja di mana sekarang kan gitu, anaknya padahal usaha, dan usaha itu tuh nggak menghasilkan uang yang sedikit, termasuk lumayan banyak saat itu. Makanya sebenarnya cuman tadi aku balik lagi karena orang tua itu kena pressure juga gitu dari netizen netizen yang oh ya mana bilang kerja apa cuma jualan kaos kaki kayak. Padahal juga ya elah gue hasil untung juga bisa beli mulut lo ya kalau mau ngomong kasar gitu nih beneran, tapi bener Iya, bener aku beneran, ini namanya bullying itu emang ada gitu. Dan akhirnya aku butuh prestis di situ, aku butuh suatu pengakuan sampai akhirnya karena memang namanya orang tua tuh taunya bekerja itu 9 to 5 gitu. Lo kerja begini pagi, pulang gitu kan ya. Taunya gitu, nggak ngerti. Mungkin kalau kalian sekarang udah jauh lebih banyak ya pekerjaan-pekerjaan yang bagus gitu. Lo mau jadi influencer nggak apa-apa, lo mau jadi selebgram nggak apa-apa, jadi YouTubers nggak apa-apa. Udah pokoknya banyak kalau sekarang tuh jauh lebih terbuka gitu kalau menurut aku. Nah, cuma kalau iya. dulu memang susah gitu. Tapi kalau misalnya basic kalian adalah masih bekerja adalah 9 to 5, ya akan susah gitu. Lo akan balik lagi seperti aku tadi. Akhirnya aku coba cari-cari kerjaan lagi tuh, mulai cari kerjaan. Karena tadi aku bilang aku tidak punya basic, aku nggak good looking juga, aku nggak pinter juga, aku nggak punya orang dalam, bapak gue bukan siapa-siapa gitu. Jadi susah banget nyarinya. Wah itu perjuangan banget. Dan aku bukan milih-milih pekerjaan yang, mbak lo harus di luar guru ya. Enggak, aku pun daftar guru, cuma nggak keterima gitu masalahnya. Bukan bukan aku memilih, enggak, tapi masalahnya waktu dulu itu mencoba mencari juga belum keterima gitu loh. Belum, ya memang itu proses sih, memang Tuhan tuh ngasih gue jalan untuk menjadi proses ya. Aku belum bisa keterima juga gitu, sampai nyoba di bank itu juga aku udah pokoknya masukin aja. Mau dia bilang kagak boleh pendidikan, pokoknya masukin aja dulu gitu kan. Yang penting masuk aja dulu, apa aja semuanya aku masukin bener-bener wes, aku nggak milih-milih. Aku nggak milih-milih karena tadi aku nggak punya basic itu, aku nggak milih-milih. Aku bukan berarti aku sekarang kerja di luar pendidikan karena itu aku memilih gitu, nggak juga gitu. Karena sebenarnya aku dari dulu ya udah mau kerja apa aja gue jalanin deh gitu selama itu bekerja ya gitu. Terus akhirnya tuh aku juga pernah ini juga pernah tes juga waktu itu. Jadi aku bukan mikirnya bahwa kalian gak bisa, juga bisa. Dulu aku juga pernah tes juga sampai di apa dulu MT manajemen, dan akhirnya bisa dimasuk di bank itu juga bisa gitu. Gue pernah lolos juga gitu. Gak tahu, mungkin HRD-nya siwer, ya udah kan tugas kita berproses ya. Aku bilang tugas kita tuh cuma berproses. Akhir itu tetap semesta yang menentukan. Jadi waktu gue tetap proses dan aku keterima waktu itu di bank itu. Cuman waktu pas ada tahap
maksudnya administrasinya terima, cuma ada tahap lain yang waktu itu belum saya terima. Terus pernah juga di salah satu asuransi negara, hmm, kita ini aja BPE gitu ya. Gitu juga pernah juga. Waktu itu udah sampai lolos, maksudnya udah lolos sampai administrasi udah lolos, tesnya udah lolos. Sampai akhirnya jadi kalau dulu itu kita ada tesnya itu ada kayak apa ya, kayak kita discuss gitu tentang terkait ekonomi negara. Ya kan gila mati aja nggak tuh, kan mana pernah kita belajar ekonomi negara, oh my god, saham-saham ya aku nggak ngerti, mana pula bahasa Inggris, ya Allah ya Robi ya Tuhan Gusti. Itu udah deh benar tawan satu kelompokku, aku inget banget satu kelompokku tuh anak UGM, dia anak UGM ekonomi UGM, terus lawan itu ya satu kelompok, wah aku bilang wah ini udah deh aku akhirnya sempet udah tuh aku sempat give up juga, aku sempat nyerah juga, aku sampai benar-benar udah hopeless banget, aku udah aku nggak ngerti lagi aku harus kerja di mana, sampai benar aku juga ditolak-tolak. Aku pernah ke telekomunikasi, ada juga tuh yang waktu itu aku juga sempat daftar juga, hampir sebenarnya kayak PAP banget itu. Aku tuh jadi ini loh, kayak apa sih, operator kayak di Halo BCA kayak gitu-gitu nggak sih, nah kayak gitu-gitu juga ada tuh. Itu aku juga sempat banget, dan itu mirip banget kayak kita. Misalnya kayak ngetik cepet, dia belajarnya tentang ngetik cepet tuh, ngetik cepat, terus tentang berbicara, tata bicaranya, kemudian bahasa Inggris, sedikit memang ada bahasa Inggrisnya, kayak gitu, karena kan kita tentang operator ya, gitu. Gitu sih, itu sempat juga aku masuk gitu, tapi ternyata waktu itu pas udah mau tes selanjutnya, aku ada tes lain di tempat lain, jadi aku nggak ikut itu, akhirnya juga nggak lolos juga, ternyata ya Allah, memang tuh dan tuh emang udah gitu ya, ngasih gue tryoutnya banyak banget gitu. Alhamdulillah, tapi sampai akhirnya aku keterima di 2016. Eh, Allah menjawab doaku, menjawab proses semuaku di salah satu LinkedIn. Aku keterima di salah satu apa namanya, media televisi di swasta di Jakarta. Kemudian tapi mungkin gini juga deh, aku pernah sempat juga ngobrol ya sama sama sirikalku, bilang apa namanya, pengen kerja di mana gitu. Aku sempat ngomong sama mereka, aku pengen kerja di Segitiga Emas. Nah, itu kan pada bilang nih, mau kerja apa ya ntar kita gitu. Aku bilang aku tuh pengen banget kerja di Segitiga Emas. Aku bilang gitu. Segitiga Emas sih kalau di Jakarta tuh Kuningan, Tamrin, sama Sudirman gitu. Aku dulu tuh gara-gara gini seneng aja gitu ngelihat orang kerja gitu, keren gitu. Dulu orang BSD gitu mungkin ya Mbak. iya, dari lumayan dari SMP, gara-gara ada kan waktu itu aku main ke Jakarta gitu, ih gila keren banget gitu, kayak seneng Iya. banget ya suasana gedung-gedung gitu, seneng banget gitu. Itu udah seneng banget gitu. Akhirnya aku pengen banget mimpi punya kerja di sana. Ternyata ya benar, Allah tuh membuat aku proses kayak gitu karena pengen bawa aku untuk ke Jakarta. Ya Tuhan menjawab doaku gitu. Walaupun sebenarnya aku juga ya sudah usaha sebenarnya di mana aja gitu kan. Mau aku akhirnya kerja di Kalimantan jadi guru nggak masalah gitu. Tapi ternyata emang karena Allah menjawab doaku, aku akhirnya dibawa ke Jakarta untuk kerja di tata di media televisi. Itu waktu itu jadi account officer, sempat juga jadi wah banyak lah itu. Terus akhirnya 2015 baru pindah sekarang di Badan Layanan Umum Kementerian Sekretariat Negara gitu. Banyak yang ngomong sikat aja loh. Kalau Aduh. nggak disuruh ngomong nggak berhenti. Iya. Berarti Mbak Nabila ini lulusan 2015, benar ya Mbak? Iya, kayaknya Nah, iya deh, kayaknya bener. walaupun basicnya belajar administrasi perkantoran, tapi kalau dari pendidikan emang faktanya itu agak susah ya Mbak, ke Betul perusahaan-perusahaan banget. atau ke. Makanya banget lo harus, makanya aku bilang sama kalian, oh, dunia kerja itu sadis, dan lo ya to be different lah, lo harus punya sesuatu yang berbeda gitu. Oke, kan aku bilang tadi kalau lo good looking kayak kamu cantik masih oke lah, orang good looking tuh termasuk privilege loh, maksud aku ya, good looking tuh privilege banget ya, lo cakep, lo badannya bagus, itu tuh privilege banget gitu, atau lo punya orang dalam itu privilege banget ya, itu beda. Nah aku kan bilang tadi karena aku berbicara tentang yang aku yang biasa-biasa aja, jadi tapi tetap lo harus punya different gitu, lo harus menjadi yang berbeda. Apa berbeda lo? Mungkin lo bisa bahasa Inggris, atau mungkin lo baik sama orang, lo punya attitude yang baik gitu. Itu tetap itu difference kok gitu. Susah, kalau bilang susah susah banget, tapi bisa gitu.
Yang penting kalau ada kesempatan dicoba dulu, seusaha dulu, baru kalau biar Allah yang menentukan aja gitu kan Mbak ya. Banget, banget, banget. Pokoknya apapun tuh lo coba dulu. Udah. Tugas manusia itu cuman proses. Tugas Iya manusia, Pak. life is a choice. Benar, emang hidup tuh pilihan. Tapi pilihan lo itu bukan pilihan berhasil atau tidak berhasil. Bukan. Pilihan lo adalah berproses. Masalah nanti itu tugas semesta yang menjawab. Kalau kata Kunto Aji kan gitu, biarkan semesta yang menjawab kan. Tugas kita teruslah berlari kan kalau dia bilang teruslah berlari. Biarkan semesta yang menjawab. Nanti biasa semesta yang bekerja selanjutnya gitu. Udah, tugas lo proses gitu. Intinya proses yang paling penting nih ya Mbak. Banget. Mm-mm. Kan Gitu sekarang sih. ini Mbak Nabila itu sedang bekerja, nah dan bisa dikatakan sebagai wanita karir karena Wow. pengalaman kerjanya juga udah banyak gitu, sempat di Metro TV juga, terus sekarang kerja di Kementerian Sekretariat Negara juga ya Mbak. Nah, menurut Mbak Nabila nih, kalau wanita karir itu apa sih definisi Mbak? Wanita karir menurut Mbak Nabila? Gimana ya? Kayaknya gini sih. Tadi ini dulu, aku agak-agak islah sedikit dulu. Sebenarnya aku di Badan Layanan Umumnya, jadi tidak di ya Kementerian Sekretariat Negara. Jadi dia Kementerian Sekretariat Negara itu punya Badan Layanan Umum, yang mana dia itu ya sama kayak negara. Jadi aku bukan PNS juga, aku namanya pegawai BLU, pegawai tetap. Di pegawai Badan Layanan Umumku tidak boleh ada PNS. Jadi aku kemarin direkrut secara terbuka, maksudnya memang kayak PNS-an juga deh, itu berat banget, parah. Aku ya baru rasain gitu juga. Jadi sama seperti kartu pas PNS-an, kita pegawai tetap, tapi kita di badan layanan umumnya gitu. Nah, balik lagi, wanita karir. Aduh, kayaknya kamu juga aku bilang karir loh, walaupun jadi mahasiswa karir loh. Sebenarnya karir Amin, sendiri, iya amin. kan, definisi karir itu sendiri sebenarnya kan ya lu punya usaha gitu, lu bekerja gitu. Jangan juga bilang bahwa wanita karir itu adalah 9 to 5 aja yang ada di kantor. No, aku nggak bisa mau ngomong kayak gitu. Terus apakah wanita karir itu cuman orang yang pakai lanyard coach, terus bawa pouch, bawa dokumen? Oh, nggak yang kayak gitulah, kayak gitu. Tapi wanita karir itu adalah siapapun, kamu perempuan, baik di rumah pun, in case menurut gue itu adalah karir ya gitu, karena nggak kita semua pun juga bisa bekerja di rumah gitu loh. Jangan juga anggapan bahwa lo kuliah nanti lulus ujung-ujungnya di dapur. Gue juga kalau masak di dapur men gitu. Jadi ya jangan menganggap bahwa wanita karir itu hanya di kantor. No gitu. Semua itu wanita itu berkarir. Yang nggak karir kalau lo cuma rebahan gitu aja, lo nggak ngapa-ngapain, lo itu nggak karir gitu. Tapi sebenarnya kalau dibilang wanita karir sendiri, ya mungkin ya karena aku balik lagi tadi, aku punya punya apa ya, punya pandangan kalau gue harus kerja gitu. Gue emang pengennya seperti itu. Mungkin karena basically aku punya pengalaman experience maybe dari pengalaman dari orang tua yang dulu ibu juga nggak kerja gitu. Dan aku pengen bahwa gue harus juga bekerja gitu. Bukan berarti aku mengatakan bahwa aku harus bekerja. Ini kita balik lagi nih, jangan juga nanti aku dianggap wah lo anti wanita ART, enggak gitu. Apa misalnya IRT, sorry, di rumah tangga. No, enggak kayak gitu. Eh enggak seperti itu ya. Aku balik lagi tentang aku ya, tentang aku. Menurut aku ya, karena aku harus punya punya aku harus berdiri sendiri. Gue udah terbiasa hidup tadi, karena terbiasa hidup struggle gitu, gue terbiasa hidup terus aja fighter untuk diri sendiri. Jadi aku nggak mau bergantung sama orang lain. Even itu nanti aku maybe punya suami gitu, aku nggak mau bergantung sama beliau. Ya udah, masa aku, kamu gitu, kamu laki. Bukan berarti dengan aku menikah aku bakalan apa ya, aku walaupun aku menikah mungkin dengan orang kaya terus hartaku akan nambah, nggak juga, itu harta dia gitu menurut aku ya, itu harta dia gitu, bukan berarti hartaku juga akan nambah. Dan itu sih, jadi aku tetap akan fighter dengan diri aku sendiri untuk lo harus punya apa ya, lo harus tetap apa ya, produktif gitu sih kalau aku ya. Lo harus tetap produktif even lo di mana aja, even aku bilang tadi lo di rumah nggak apa-apa selama lo produktif. Terutama kalau gue untuk harus menghasilkan uang gitu, makanya nggak harus aku di kantor, even nanti aku resign dan aku harus berusaha menjadi wirausaha, ya no problem. Yang penting lo harus tetap produktif dan ada inilah yang agak-agak sadis nih feminismenya ya. Gitu aja Pasti gitu. sih Mbak ini. Jadi apapun kerjaannya, terus pokoknya apapun kerjaannya semua itu
kalau dilakukan dengan benar bisa jadi wanita karir. Ya, Nah, pada betul. dasarnya yang penting itu Yang berusaha penting dulu. produktif, betul. Yang penting Iya, produktif. produktif dan usaha dulu bisa dikatakan wanita karir. Benar ya, Mbak? Betul. Ya gitu sih kalau aku ya. Tapi balik lagi enggak aku nggak menginginkan orang itu harus ini enggak ya, beneran loh. Bener balik. Yang penting lo produktif tadi aku bilang. Yang penting lo produktif itu udah aku anggap lo berkarir gitu. Cuman emang kalau definisi karir sendiri kan orang pengennya yang terus saja di perkantoran ada derajat naik lagi menjadi pekerja. Misalnya lo tadinya dari staff bisa jadi naik jadi manajemen, ada apa ya? Ada hierarkinya sendiri ya. Jadi ada tingkat-tingkatannya. Itu kalau misalnya karir yang sesungguhnya ya gitu. Tapi kalau aku sendiri berprinsip bahwa karir ya udah gitu. Kalau emang lo berhirauki lo pengen naik jabatan, ya itu goals hidup lo sendiri gitu. Ya karena kayak misalnya I'm not married ya, tadi aku bilang aku belum menikah, ya mau nggak mau aku akan fokus ke pekerjaan gitu. Dan kan hidup tuh harus ada goalsnya ya, tetap ya, aku bilang hidup tuh harus ada goalsnya. Walaupun lo mau kayak apa, hidup tuh harus ada goalsnya. Gitu. Hidupnya adalah goalsnya, dan karena aku balikan aku masih bekerja, jadi goals aku ya akan terus berkarir tersebut gitu. Aku menjadi apa sih gitu. Mungkin kalau kalian nanti yang sekolah lagi, ya udah lo dari S1 misalnya mau S2 ya udah, berarti selanjutnya apa ya, S3 misalkan kayak gitu. Terus gitu, itu hierarki aja sih. Kalau karir itu hierarkinya aja gitu. Gitu sih. Prosesnya aja gitu ya, Mbak. Tapi nih, Mm-mm. Mbak Nabila ini kan kelihatan tadi itu selain kerja juga bisnis juga. Iya nggak sih, Mbak? Iya sih, ya sempat gitu juga. Tapi sekarang nggak kepegang. Emang namanya itu tuh harus harus fokus, benar-benar Telaten harus gitu fokus. ya, Mbak. Berat banget. Aduh, berat banget. Gila, kalau kayak gitu berat banget. Tapi kan Mm-mm. Mbak Nabila ini udah termasuk orang yang produktif karena kerja juga. Amin. Gimana sih Mbak tipsnya jadi orang yang selalu produktif dan bisa mengelola semuanya dengan baik dan benar itu caranya gimana, Mbak? Gimana ya? Gue pun juga nggak ada jawaban juga. Kayaknya aku juga masih ancur-ancuran kayaknya. Cuman kalau aku sih gini sih. Tadi balik lagi. eh ya, life is a choice ya. Hidup adalah satu pilihan. Tapi lo pilihan itu tetap harus ada goals-nya gitu. Lo tetap harus berpikir lo tuh mau jadi apa gitu. Jangan juga lo cuman berlandaskan love self, lo berlandaskan be yourself, terus lo akhirnya apa ya, hilang arah gitu loh, jadi lo lost direction gitu loh, jadi lo nggak tahu gitu mau kemana, lo berasa Ngikut-ngikut ntar aja dulu gitu ya. iya, jadi kayak ya udahlah gitu, nggak kayak gitu maksud aku. Artinya apa, lo boleh ketika kamu dalam keadaan proses dan akhirnya mungkin melakukan satu kesalahan ataupun lo gagal gitu, gak apa-apa, kalimat diri sendiri gak apa-apa, sudahlah, tidak apa-apa, membilang sama diri kita sendiri udah gak apa-apa, itu gak apa-apa gitu. Terus misalnya lo butuh waktu sendiri, healing sendiri, gak apa-apa, tapi healing juga gak terus healing 2 tahun 3 tahun 5 tahun juga enggak kan gitu. Makanya aku bilang lo berlandaskan enggak, gue mau healing, gue mau itu, tapi lo lost direction, akhirnya hilang arah, enggak, lo tetap harus kembali ke goals lo, baru bentuk baru gitu. Nah, kalau misalnya dengan adanya produktif tadi, misalnya lo produktif terus nih kayak kalian, mungkin kalian kuliah mulu kan mungkin ya, dari pagi lo akhirnya organisasi, pulang mungkin ada yang masih harus cari uang, pulang masih ngelesin misalkan gitu. Ada saatnya lo butuh waktu sebentar, boleh nggak apa-apa, take your time, ambil waktu itu buat lo apa ya, mengapresiasi diri sendiri, itu boleh gitu, ambil waktunya nggak apa-apa. Tapi bukan terus habis itu lo ya udah nggak ngapa-ngapain lagi selanjutnya, enggak, ya udah habis itu on the track, balik lagi kayak gitu, kembali lagi untuk ya udah berjuang lagi. Hidup ini kan memang harus berproses, hidup harus berjuang, udah berjuang lagi, nikmatin gitu, nikmatin kalau lagi capek-capeknya, nikmatin aja gitu maksud aku gitu. Walaupun jadi gimana cara tetap berproduktif, ya udah tadi itu balik yang aku balik bilang tadi, nikmatin aja hidup yang lo jalanin, yakinin lo punya goals yang harus lo capai. Mungkin goals itu nggak harus dalam apa ya, plan yang panjang gitu, nggak juga ya, maksudku goals yang tinggi-tinggi gitu boleh kita goals itu, tapi bikin goals yang sedikit-sedikit. Misalkan hal kecil aja, kayak aku hari ini gitu, aku misalnya unit lagi berantakan, hari ini aku harus selesai nyuci, harus selesai nyetrika, hal kecil nih aku bilang, aku pokoknya hari ini harus nyuci, harus selesai nyetrika, sama nanti aku ada podcast, udah 3 hari ini harus terselesaikan gitu. Seandainya nanti ada salah satu yang mendistrik aku,
tiba-tiba ada telepon dari kantor, ya sudah, nggak apa-apa. Berarti aku nyuci, aku selesaikan. Nanti, mungkin entah malam ini, atau mungkin besok, tapi harus selesai, gitu. Jadi yang itu, jadi lo tetap produktif, tapi bukan berarti terlalu jadi nyantai, slow gitu, nggak juga. Hal-hal kecil aja ya, Mel bilang, ya, bikin goals tuh hal-hal kecil aja. Gak usah terlalu, ya, balik lagi ya, gue bukan kayak mau di Ayunda yang punya impian tinggi banget gitu, enggak. Udah, oke, boleh nggak? Boleh banget. Pas harus punya. Tapi bikin yang hal kecil aja dulu. Lo kuliah, udah deh gue kuliah bisa bangun jam 7 misalkan. Udah bikin hal kecil aja dulu, goals yang cicil aja dulu gitu sih. Sampai akhirnya lo menjadi produktif untuk diri lo sendiri gitu. Produktif tuh boleh ya Mbak, yang penting jangan lupa istirahat, Iya, jangan betul lupa dong. refreshingnya, Iya, tapi healingnya jangan refreshing dikit-dikit, tapi mulu. jangan terlalu berlebihan, nanti keenakan jadinya ya Mbak. Iya, tapi beneran loh. Aku tuh ngerasa loh, mungkin kalau aku, kamu angkat kelahiran berapa, Neng? Gimana Mbak? Kamu kelahiran berapa? Saya 2003 Mbak. Ya Allah 2003, kayak gorengan ya 2003. Ya Allah. Ya ampun, masih kecil ada. Oke, generasi kita tuh sekarang emang udah agak beda loh deh. Aku tuh ngerasa banget ya generasi aku. Kalian udah dianggap mungkin, itu kan generasi apa? Z ya udah kan ya? Z sih Iya, Mbak. ya kan Gen udah Z, masuk Gen Gen Z. Z gitu ya. Ini juga terbuka juga buat semua ya. Bahkan maksud aku tidak hanya mungkin ya, podcast ini hanya untuk teman-teman mahasiswa enggak, tapi untuk teman-teman seluruh yang ada di luar sana, misalnya dosen-dosen segala. Bahwa generasi sekarang dengan generasi yang baru ini tuh berbeda banget, emang beda banget ya. Aku juga ngerasain ada anak-anak baru di kantor itu udah beda banget cara pemikiran mereka gitu. Dan tapi ada satu hal yang buat aku tuh aku melihat ya, maksud aku melihat dari mataku ya maksudku, bahwa generasi yang sekarang itu memang agak-agak juga gitu ketika lo mau self healing 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 mulu, bener-bener healing mulu, jadi banyak hal gitu loh maksudku. Hal kecil gini deh, misalkan aku bicara dikit aja ya, misalnya gini, ada kayak sekarang kalau zaman dulu deh, orang zaman dulu banget nih maksudku, aku di kantornya ada generasi tingkatan karena kan aku di pemerintahan ya, agak Iya. konvensional deh, lo tahu sendiri governmentnya agak konvensional banget. Jadi ada generasi tua yang merasa ya udah, lo kalau nggak suka kerjaan ya udah diterima aja, ya udah gitu. Akhirnya lo ya udah kayak gitu, jadinya kayak gitu. Ya udah menerima apapun deh, cuman ya udah kerja layar-layar juga nggak apa-apa, udah dimarahin itu nggak apa-apa gitu. Gitu udah tanpa ada lo mau mengejar sesuatu gitu. Sedangkan di generasi yang mereka kaget dengan generasi bawah yang baru-baru ini, dimarahin dikit dia berani ngomong, berani resign, kan kaget juga orang. Wah, padahal nyari jadi kalau misalnya di saya yang jadi PNS kan susah. Ya kemarin deh, kejadian kemarin, kita ambil isu kemarin, bener gak sih? PNS banyak banget, ratusan PNS CPNS mengundurkan diri, itu Iya kan nggak masuk Mbak. logika. Kalau orang-orang kayak menteri aja kan kaget kan, gila loh, nggak masuk logika banget, orang nyari CPNS susah lu malah ngundurin diri. Ya karena generasi sekarang beda gitu menurut aku. Karena generasi sekarang, ya ketika lo tidak sesuai dengan passionnya, tidak sesuai dengan ekspektasinya, ya dia akan mencari yang lebih baik gitu. Itu generasi sekarang gitu. Dia jauh lebih terbuka gitu. Itu generasi sekarang. Kalau orang generasi dulu kan ya wis toh, gak gaji mau 1.500.000 mau dia dibayar ya udah, yang penting jadi PNS kan gitu. Sekarang sekarang kan enggak. Oh, gue nggak sesuai passion ternyata, ya udah dia keluar. Oh, passion mungkin sesuai ya kalau PNS ya. Oh, ternyata tidak sesuai ekspektasi, maybe dengan salary-nya kayak gitu. Oh, mereka keluar kayak gitu. Bahkan even aku sampai ngomong waktu itu, satu contoh sedikit, kan gara-gara itu menjadi isu sendiri ternyata deh. Memang itu menjadi isu sendiri, termasuk di perkantoran ya. Kok anak-anak baru bahkan teman-teman bahkan termasuk di mulai milenial juga pun juga seperti itu. Kok sekarang gampang banget untuk keluar dari zona nyaman kayak gitu ya bahasanya Iya gitu. bener Mau banget. itu masih berani banget mereka ya kayak gitu. Itu menjadi isu sendiri sebenarnya. Tapi menurut aku gini loh, karena nggak usah jauh-jauh mungkin apa kayak yang siapa sih yang kayak apa sih yang generasi yang muda-muda, tenaga ahlinya presiden kayak si siapa namanya yang ini ruang guru kayak gitu-gitu kan, Belva, Mbak Belva. makan kayak Iya. gitu. Terus sama siapa yang anaknya Hariel Tanjung, lupa namanya. Itu masih muda. Mereka pun tadinya udah jadi staf ahlinya presiden, artinya bisikin presiden coy. Jadi nggak main-main, nggak cuma bisikin dosen, nggak cuma bisikin ketua PAP gitu kan, nggak cuma ketua, bisikin presiden, mereka itu tugasnya.
Tapi ketika mereka tidak tahan dengan politik yang ada, mungkin tidak tahan dengan birokrasi, ya mereka keluar. Mereka mampu kok berdiri sendiri gitu. Itu orang-orang sekarang gitu, yang mungkin tidak bisa diterima. Dan ya sebenarnya yang harus berevolusi adalah, ya misalnya kalau dari kalian ada dosen-dosen, ada guru-guru, itu juga harusnya berevolusi. Maksudnya berubah, segera tahulah tentang perubahan era-era ini. Oh ya udah, mereka itu tidak bisa diikat hanya dengan salary, tidak bisa hanya diikat dengan apa ya, tidak hanya bisa diikat dengan pekerjaan, tapi ada sesuatu yang perlu diikat gitu, misalkan. Gitu sih. Iya benar banget Mbak. Emangnya tiap Benar banget. generasi tuh pemikirannya udah beda-beda banget. Beda banget, sumpah beda banget. Ya itu emang aku bilang harus berevolusi siapapun. Bahkan maksudnya aku kayak aku misalnya punya anak muda dan lain-lain, aku harus bisa berevolusi. Ya karena yang aku hadapin kayak kamu umurnya tahun-tahun 2000 ya. Jadi udah beda banget ya cara misalnya mereka berpikir, ya udah gimana cara menghadapinya itu udah beda. Makanya banyak banget permasalahan antara generasi atasku itu dengan generasi bawah. Udah gak ketemu udah Iya, gitu. agak susah gitu buat Susah dipersatukan mungkin ya banget. Mbak. Aku yakin pun, bahkan di dunia perkuliahan aku yakin pun kalian juga akan seperti itu, merasakan wah masih ada ya dosen yang misalnya textbook banget kayak gitu ya, nggak akan berubah, udah siap-siap dikecelein aja mahasiswa kan. Oh, gitu Iya. sih. Wah, Mbak Nabila udah gak kerasa banget. Udah 40 hampir 40 menit kita Ah, ngobrol, gila, Mbak. Gak kerasa ternyata ngobrolnya banget. udah lama banget nih, Mbak. Mungkin ini terakhir terakhir pertanyaan terakhir banget. Dari Mbak Nabila sendiri, boleh dong nih ngasih pesan bagi mahasiswa PAP buat PAP sekarang buat menghadapi dunia kerja karena pasti penuh dengan overthinking saat ini tuh, Mbak. Overthinking. Sorry, tadi aku pas berarti kamu bilang tadi tentang PHP yang menghadapi dunia kerja sekarang ya. Iya, betul betul. Sebenarnya aku mau pengennya ada dua sih pesan yang aku minta. Satu kepada alumni, sebenarnya adalah alumni-alumni yang kayak aku, alumni-alumni yang di atas aku. Kalian udah pada kerja, harusnya yang merubah mendobrak gitu, yang mendobrak cara lo untuk apa ya, cara lo untuk kembali apa ya, untuk berguna bagi kampus itu adalah sebenarnya mendobrak. Kayak sekarang mungkin aku sudah bisa mendobrak bahwa gue SPD gitu. Semua pun juga kaget deh ketika aku duluan SPD. Gila Mbak, Bil lu ternyata udah kayak DPR yang cuma ngambil SPD doang gitu loh. Dikira tuh sampai kayak gitu. Semua orang ngira, dikirain aku mungkin nggak ada yang kaget, bahkan nggak ada yang ngira juga aku ternyata guru gitu, pendidikan gitu. Ya, itu maksud aku adalah mendobrak dan akhirnya gini. Jadi ini aku sedikit sedikit ya, bentar ya, pesan buat mereka ini bahwa misalnya kayak aku udah punya jabatan analis misalnya kayak gitu, bahwa ternyata akhirnya aku mencoret suatu apa ya, mencoret eh, kriteria mereka bahwa ternyata SPD itu bisa. Jadi sekarang dicoret ketika aku nanti mungkin aku naik atau mungkin aku resign, posisiku ini boleh diisi dengan SPD gitu. Jadi ketika nanti mencari itu, SPD itu bisa. Dan itu yang sebenarnya tugas dari para alumni adalah mendobrak itu. Biar apa? Biar teman-teman yang membantu ini bawahnya itu bisa masuk yang banyak. Nah, buat yang baru-baru, buat yang nanti kalian yang baru mau masuk ke dunia kerja kayak gitu, pesan aku ya udah nggak usah milih-milih lah, lo masih anak baru men gitu loh, jangan milih-milih dulu, udah yang penting lo kerja dulu, lo kerja jadi apa aja nggak apa-apa, lo kerja jadi apa aja tuh nggak apa-apa, udah. eh, Minimal nih kalimatku tuh adalah dulu itu, minimal lo beli materai itu jangan pakai duit orang tua lah gitu, lo cari beli folio daftar tuh jangan pakai duit orang tua deh, itu minimal itu. Jadi lo kerja apapun nggak apa-apa, nanti kalau udah punya modal baru nih lo pengen pengen apa nih, misalnya pengen nyoba apa, misalnya mau nyoba PNS atau misalkan mau nyoba dunia-dunia yang lo pengen passionin kayak apa yang mau sesuai dengan passion kau gitu, ya nggak apa salah gitu, boleh, tapi lo harus punya dasar dulu gitu, setidaknya di CV lo tuh experience-nya tuh udah ada gitu. Nanti jangan, aku dulu juga nyoba deh, maksud aku gini, aku coba sedikit aja ngasih info. Aku dulu pun nyoba dari waktu pas dari itu aku juga nyoba di PNS-an.
Aku bukan nggak nyoba, aku nyoba di PNS-an di luar di luar. Karena kalau lihat kita PNS itu kita kalah sama D3 administrasi perkantoran. Kalau kita lihat banyak banget PNS-an D3 administrasi perkantoran. Sampai akhirnya ada di S1 administrasi. Tulisannya cuma administrasi loh, Dek. Tapi bukan pendidikan administrasi. Aku langsung daftar. Aku bodo amat, aku nggak peduli. Aku daftarin aja pendidikan administrasi perkantoran waktu itu. Sorry, administrasi doang jurusannya. Aku main daftar aja. Dan ternyata lolos. Percaya nggak? Aku lolos 3 kali loh. Aku nyoba yang kayak gini dan itu tuh lolos gitu. Aku memang nulisnya administrasi perkantoran gitu. Tapi tanpa aku pada nulis sih kan kalau di civic di finance kita nuliskan pendidikan, ya udah nulis pendidikan gitu. Ternyata lolos kayak gitu. Maksud aku artinya, tapi bukan berarti kalian boleh ya. Maksud aku kalau untuk fresh graduate janganlah, kan lo kesempatan cuma satu nih gitu. Risiko lo masih besar ya gitu. Jangan dulu, kecuali lo take apa lo akan mengambil risiko yang besar, jangan ngambil, kalau lo jangan ngambil tapi kalau nggak punya pelampung gitu. Kalau aku kan seandainya nggak keterima ya nggak apa-apa, aku masih punya kerjaan gitu. Intinya sih gitu. Tapi pokoknya ya ngeliatlah sikon-sikonnya gitu tuh pasti kalian bisa bisa memahami lah maksud aku gitu sih. Jadi buat kalian tetap jadi to be different, tetap ada sesuatu yang berbeda dari yang lain, karena yang lain tuh hebat-hebat. Jadi harus tetap berbeda. Yang kedua, coba dulu. Kayak Tokopedia bilang loh, coba aja dulu gitu. Kita nggak pernah tahu rezeki itu ada di mana. Coba dulu, jangan dulu kalian, Mbak nggak bisa Mbak, itu coba aja dulu. Yang nggak bilang nggak bisa kan mereka. Kita coba aja dulu. Siapa tahu Gusti Allah lagi pengen siwerin mata HRD-nya, kita masuk. Amin, amin, amin. Nggak ada yang tahu dong, kenapa nggak ada yang tahu. Tapi tadi balik lagi ya, jangan langsung main asal aja gitu. Maksud aku, kalian lagi cuma kesempatan, kalau PNS kan cuma sekali. Dan itu cuma satu kan kita memilih. Terus kalian ngambil kayak aku tadi gitu, gak, jangan. Kalian belum kerja, terus ngambil, you can take big risk ya, risiko yang besar, terus tapi lo main asal ya jangan. Lo bertanggung jawab juga terhadap apa yang kamu kerjain gitu sih. Kalau aku. Intinya tuh hati-hati. Terus kalau ada kesempatan untuk daftar ya daftar dulu aja. Coba buat cari pengalaman dulu intinya. Kalau Iya, gratis mah daftar aja udah, kan gratis ya. Dan kalau kesempatannya banyak ya udah iya, daftar benar-benar. aja. Kecuali tadi aku bilang kalau PNS-an, mungkin udah kalian gak punya kerjaan, lagi daftar PNS, main nyoba-nyoba ya jangan. Ya udah cari yang sesuai aja dulu gitu. Ambil terus. Udah gak kerasa banget Mbak, udah di ujung waktu banget. Aduh, gak apa-apa, aku asik banget nih ngobrol sama Mbak Nabila, ramai banget ternyata ya. Thank you banget loh udah dikasih kesempatan kita brainstorming, kita sama-sama ngobrol. Sekarang juga dapat ilmu baru dari Mbak Nabila, keren banget pokoknya Mbak Nabila. Makasih udah nyempetin sharing-sharing, panjang banget nih ternyata ya. Oke, ngomong. Ini gak ada ngomong. Asik nih Mbak, experience-nya Mbak Nabila. Semoga di lain kesempatan bisa ngobrol lebih jauh. Boleh. Ngomong lagi ya Mbak. Kalau ada yang ke Jakarta, boleh ayo deh kita ngopi. Aku bayarin deh kopinya, cuma friend pricing ya gitu. Waduh. Ya ayolah kita brainstorming, boleh. Aku juga seneng kok lihat sama anak-anak yang muda-muda ini masih fresh, keren-keren. Iya, sekali lagi mau ngucapin terima kasih banyak buat Mbak Nabila. Sukses juga buat kalian semua, siapapun sukses terus, lancar terus kerjanya ya Mbak Nabila ya. Ya, kurang-kurangin overthinkingnya ya. Mbak Nabila juga. Mungkin teman-teman sampai di sini dulu. Jangan lupa stay tune terus di podcast Paprika PAP Retorika, karena akan ada topik-topik yang lebih menarik dari topik hari ini. Dan saya Ainun Ningrum pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.